Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat tabel di PG Admin. Jadi kita akan coba bikin satu tabel yang sederhana. Kita akan membuat tabel, misal namanya adalah mahasiswa. Jadi kalau kita lihat di susunan Postgre itu memang agak sedikit berbeda. Jadi di sini kita di dalam database ini, database Postgre kita mempunyai skema namanya adalah public. Jadi kita akan bikin eh, sebuah table di bawah skema public ini. Jadi kita bisa gunakan perintah create table public mahasiswa, di mana di public mahasiswa ini kita akan bikin 3 atribut ya. Atribut pertama adalah misalnya namanya adalah name, dengan tiba adalah UID, yang mana kita ingin UID menjadi primary key ya. Dan default dia akan mengenerate secara random ya. Kita bisa gunakan perintah gen ya, generative random UID ya. Jadi saat kita menginsert dia akan otomatis mengenerate UID yang mana dia tipenya adalah primary key. Oke, kemudian yang kedua kita akan membuat nama tipenya adalah misal varchar, misal namanya punya maksimal panjang 100 karakter dan kita minta dia tidak null, artinya nggak boleh kosong gitu ya. Selanjutnya kita akan masukkan atribut umur yang misal bertipe integer sama betul juga. Oke, kita coba jalankan. Oke, berhasil. Kita sudah membuat tabel mahasiswa di sini ya. Di sini sudah ada tabel mahasiswa. Oke. Coba kita refresh. Oke, di sini sudah ada tabel mahasiswa ya. Oke, selanjutnya kita akan coba insert ya. Insert sebenarnya hampir sama ya dengan relational database yang lain ya. Jadi misal kita hapus ini ya. Oke. Kita ganti perintahnya adalah insert into public mahasiswa dengan 2 atribut ya. Atribut pertama adalah nama ya. Untuk name karena dia di generate secara otomatis maka nggak perlu kita masukkan ya, nama dan umur ya. Misal di sini values-nya adalah namanya misal Budi, umurnya misal adalah 20 tahun. Oke, kita coba jalankan. Oke, berhasil. Kita akan coba bikin query untuk menampilkan slide bintang from mahasiswa. Oke. Oke, ya. Kita juga tidak perlu menambahkan ini ya, public juga bisa. Slide bintang from mahasiswa untuk bisa mengakses ya data dari yang sudah kita input. Nah, kadang-kalanya kita melakukan operasi tidak secara langsung di klien database ya, tapi kita bisa gunakan bahasa pemrograman untuk melakukan hubungan ke database kita. Dan pasti setiap aplikasi itu punya database, sehingga kita akan coba belajar bagaimana mengakses ini ya, database yang sudah kita bikin itu di Python ya, di Python. Yang pertama dilakukan adalah kita harus menginstal library agar bisa dilakukan komunikasi antara Python dengan Postgre gitu ya.
salah satu library yang ini ya, yang cukup populer namanya adalah PsychoPG ya, PsychoPG. PsychoPG ya, ini ya. Teman-teman run terlebih dahulu. Ya, kalau ini masih ke error, teman-teman cukup jalankan perintah pip install PsychoPG 2 ini ya di terminal ya. Oke, karena saya sudah install maka sudah ini ya sudah ada gitu ya. Jadi kalau belum dia akan menginstal package ini. Selanjutnya kita akan mendefinisikan koneksi terlebih dahulu ya. Definisikan koneksi. Ya, maksudnya kita set terlebih dahulu hostnya apa gitu ya, database-nya apa gitu ya. Misal hostnya karena kita pakai lokal, maka hostnya adalah localhost. Kemudian usernya adalah Postgre ya, default ya. Passwordnya ini ya password teman-teman ya, password teman-teman. Nanti saya akan isi ini. Kemudian ini nanti saya akan isi ya. Oke, ini kita kasih seperti ini ya. Karena mungkin sudah ada keyword pass tadi itu ya. Di Python ada keyword namanya pass, jadi kita nggak bisa pakai sebagai variable. Kemudian ada lagi database. Database-nya adalah Postgre ya. Postgres. Oke. Oke. Oke, sudah saya jalankan ya ini ya dengan memasukkan database-nya juga, dengan masukkan passwordnya juga sudah centang satu ya, walaupun sebenarnya passwordnya dirinya juga nggak apa ya, karena memang di komputer lokal dan itu cuma dummy password aja ya. Selanjutnya kita akan membuat koneksi ya, membuat koneksi. Kita akan gunakan namanya try except ya, try exception ya. Karena saat kita mengakses database kadang-kadangnya database tadi nggak bisa diakses gitu ya, lagi gagal mengambil atau menghubungkan atau time out dan sebagainya ya. Maka yang pertama kita lakukan adalah menggunakan perintah namanya try except ya, try except atau try catch gitu ya pada di bahasa yang lain ya. Jadi kita akan membuat suatu variabel namanya connection, di mana connection ini akan menghubungkan ininya ya, bahasa pemrograman ini ya dengan database-nya. Database tadi yang sudah kita definisikan ada host. Nah, host itu nilainya adalah host yang kita sudah inputkan. Kemudian ada user, ya, user. Jadi sebelah kiri itu adalah parameternya ya, yang ada di fungsi ini connect ya. Cuman karena tadi definisinya dibuat sama, maka akan sama. Host sama dengan host, artinya host ini adalah parameter dari connect, host yang ini adalah host yang sudah kita set localhost tadi. Password sama dengan password, kemudian database ya sama dengan database. Oke. Nah, ketika kita bisa, maksudnya berhasil, kita bisa print berhasil terhubung ke PostgreSQL ya, PostgreSQL. Nah, tapi kalau gagal ini kita bisa ya bisa print aja gitu ya.
print gagal connect gitu ya. Nah, cukup seperti itu ya kalau kita jalankan, atau mungkin kita lanjut aja dulu ya. Jadi kalau misal berhasil ya, kalau misal berhasil ya kita bisa menulis atau membaca gitu. Nah, misal kita akan eh, apa tuh namanya, membaca data ya, membaca data mahasiswa. Di mana membaca data mahasiswa ini saat kita ingin mengambil ya, baiknya kita bisa gunakan try except ya, atau kalau enggak juga nggak ada masalah ya. Kita coba ya, try. Eh, kita akan eh, kita akan ini ya, membuat objek yang namanya kursor ya. Kursor ini kita bisa gunakan untuk menjalankan query yang eh, kita buat gitu ya. Misal kita bikin variabel namanya kursor, best practice-nya memang seperti ini. Kursor sama dengan connection.cursor. Oke, kursor ini yang nantinya kita akan gunakan untuk mengexecute gitu ya. Cursor.execute. Execute apa? Execute kita gunakan perintah select bintang from mahasiswa. Oke, di mana jika berhasil diambil, kita masukkan variabel data cursor dot fetch all ya, fetch all. Fetch all itu artinya fetch ya, fetch mengambil ya, mengambil semuanya gitu ya. Kemudian kita bisa print tadi, misal for mahasiswa, atau boleh kita singkat aja MHS in data. So, kita ingin print di setiap record mahasiswanya tadi. Tapi kalau ternyata gagal, kita melakukan accept di sini. Accept ya. Print tidak bisa mengambil data. Oke. Selanjutnya, setiap kita berhubungan dengan database, maka kita harus mengclose database tadi. Ya, kita bisa gunakan namanya finally. Final itu artinya kalau extra itu dia akan dilakukan ketika berhasil, tapi ketika gagal dia akan mengambil yang except. Tapi kalau finally itu mau berhasil atau enggak pasti akan dilakukan. Jadi finally di sini adalah akan mengecek apakah ada connection. Jika ada, maka koneksinya tadi di close. Oke, connection close. Kemudian kita bisa print koneksi ditutup. Oke, kita coba ya. Kita run. Oke, berhasil terhubung ya dengan Postgre untuk mendapatkan ini tadi, karena dia mencetak semuanya langsung ya. Jadi dia akan menampilkan name, kemudian nama, dan apa tuh namanya, umur ya, umur. Nah, misal kalau di database ini kita tambahkan yang baru gitu. Nah, misal kita tambahkan data baru, maka di sini nanti akan menambah datanya ya, karena tadi datanya cuma ada satu. Oke, itu aja ya. Semoga bisa dipahami. Artinya kita bisa menggunakan bahasa pemrograman untuk bisa komunikasi dengan database. Ya, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.